cek, 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 cek. Pagi bagi kita semua dan selamat datang Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di Jemaat Rantepao. Tuhan Yesus memberkati. Adapun penekanan warta Jemaat Rantepao Minggu 12 April 2026 yang pertama, ibadah lansia Jemaat Rantepao dirangkaikan dengan posyandu lansia dan posbindu dilaksanakan pada hari Jumat 17 April 2026 pukul 9 di Gedung Pelayanan Bunga Lalan Jemaat Rantepao. Yang kedua, pertemuan para lansia dan orang tua tunggal dirangkaikan dengan ibadah Paskah PWGT Klasis Rantepao. Sangat diharapkan pengurus di tingkat jemaat untuk menghadirkan kaum lansia dan segenap orang tua tunggal dalam ibadah yang dilaksanakan pada hari ini, Minggu 12 April pukul 11 di Gedung Gereja Jemaat Karasik. Yang ketiga, penerimaan saudara-saudari dari gereja yang tidak seajaran, yaitu yang pertama Bapak Daniel Rumengan, yang kedua Ibu Seli T. Palangan sebagai anggota Gereja Toraja Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari ini Minggu 12 April 2026 dalam ibadah Jemaat Rantepao pukul 6 di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Yang keempat, pembinaan atau pembekalan tentang manajemen organisasi atau OIG Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Rabu 15 April 2026 pukul 16 di Gedung Pelayanan Bunga Lalan Jemaat Rantepao. Sebagai narasumber Pendeta Yusuf Paliling MTH atau sebagai Ketua 5 OIG Gereja Toraja, dan atas kehadiran pengurus OIG Jemaat Rantepao dan lansia diucapkan terima kasih. Yang berikutnya, Komisi 4
Diakonia dan Pekabaran Injil Gereja Toraja Jemaat Rantepao mengadakan perkunjungan dan pelayanan di cabang kebaktian Parodo Barupu mulai pada hari Sabtu 11 April 2026 sampai dengan Minggu 12 April 2026. Mohon dukungan dan doa warga Jemaat Rantepao. Yang berikut, persembahan aksi Pangiu Gereja Toraja dijalankan 2 kali setahun, yaitu bulan April dan bulan Oktober 2026. Untuk membayar pendeta dan pegawai Gereja Toraja yang pensiun atau purna bakti, mohon kepada Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao untuk mengambil ampul persembahan atau aksi Pangiu di kantor jemaat dan dibagikan kepada anggota selnya. Atas dukungan dan partisipasi warga jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Demikianlah penekanan warta jemaat pada hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat berjumpa di rumah Tuhan di hari yang kudus ini, di hari Minggu. Kita akan bersama-sama beribadah, karena itu mari kita selalu mempersiapkan hati, pikiran, dan tubuh jiwa kita. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada hidup yang penuh pengharapan. Itulah yang disampaikan Rasul Petrus dalam suratnya dan menjadi kesaksian kita dalam menjalin persekutuan di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa Dia sumber sukacita sejati. Karena itu, marilah kita menyatakan sukacita kita. Saya sambut kita berdiri dan bersama-sama melakukan berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera
bagi kamu semua. Dialah yang menganugerahkan sukacita sejati bagi kita. Haleluya, sejahteralah kita semua. Silakan duduk. Saudara-saudara, salah satu hal yang selalu dirindukan dalam hidup ini ialah sukacita. Namun, faktanya seringkali hati kita bertanya-tanya, di manakah sukacita itu? Sebagai orang beriman, kita patut tunduk diri di hadapan Tuhan, memohon kemurahan-Nya, agar sukacita yang bersumber dari Dia dapat dinikmati. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa seringkali kami kehilangan sukacita karena lebih memilih mengikuti kehendak sendiri. Kasihanilah kami, serta yakinkanlah bahwa hanya Engkaulah sumber sukacita sejati. Dari kungkungan duka kelam, ya Tuhanku, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Sebab itu, hatiku bersukacita dan lidahku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dalam pengharapan. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu.
Bersukacitalah, bersukacitalah senantiasa, senantiasa. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira dengan rasa sukacita yang mulia dan tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama bermazmur dari kitab Mazmur pasal 16 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Mazmur pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kita akan membacanya secara bergantian. Bahagia orang saleh. Jagalah aku ya Allah. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang lain bagiku. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, Merekalah orang mulia yang selalu menjadi. bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti ilah-ilah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka dari darah. Juga tidak akan menjemput-nyebutnya nama mereka di hati bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah menasihati aku. Ya, pada waktu malam harimu. Aku selalu hidup berhadapan dengan Tuhan. Karena Ia berdiri sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai. Bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Amin. Mengaminkan firman Tuhan, kita bersama-sama melakukan Ku berbahagia yakin teguh. Cinta
dalam Tuhanku hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Marilah kita berdoa. Kami bersekutu di hadapan-Mu ya Tuhan, memuji nama-Mu, mengucap syukur, mendengarkan firman-Mu. Sekarang ya Tuhan, firman-Mu akan diberitakan. Kami berdoa, ya Roh Kudus, terangilah hati kami, bimbinglah pikiran kami, agar firman-Mu dapat diperdengarkan, dijelaskan dengan baik dan benar. Firman-Mu dapat didengar dan dipahami. Firman-Mu akan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Ampunilah dosa kami, agar tidak menghalangi kami dalam mendengarkan firman. Datanglah ya Roh Kudus, dan berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena umat-Mu ini sedia mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14a dan ayat 22 sampai ayatnya yang ke-32. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14a dan ayat 22 sampai ayatnya yang ke-32. Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Lalu Petrus bangkit berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka. Ayatnya yang ke-22. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yesus dari Nazaret adalah orang yang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan, mujizat-mujizat, dan tanda-tanda ajaib yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu ketahui. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh melalui tangan bangsa-bangsa durhaka. Namun Allah membangkitkan Dia setelah melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, Aku memandang Tuhan senantiasa di hadapanku. Ia berada di sebelah kananku, sehingga aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan lidahku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan tinggal dalam pengharapan. Sebab Engkau tidak meninggalkan aku dalam dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu mengalami kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku dapat berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa leluhur kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Namun ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya
dengan bersumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa tubuhnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Amin. Firman Tuhan. Surat Petrus yang pertama, pasal 1 ayat 3 sampai ayat 9. Surat Petrus yang pertama, pasal 1 ayat 3 sampai ayat 9. Pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat tercemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yang dipelihara dalam kekuatan Allah melalui imanmu untuk keselamatan yang telah siap dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu sementara harus berduka cita oleh berbagai pencobaan yang dimaksudkan untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada saat Yesus Kristus menyatakan diri. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihat Dia, kamu bergembira dengan rasa sukacita yang mulia dan tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Amin. Firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Injil Yohanes pasal 20 mulai ayat 19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari 12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya,
kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Memang masih banyak tanda lain yang disebut Yesus, yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikian firman Tuhan, kure sumanga puang. Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih, dan masih relevan untuk mengatakan selamat Paskah. Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Konteks pembacaan kita khususnya dalam surat Petrus yang pertama. Surat ini ditujukan kepada jemaat-jemaat yang yaitu di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, Bitinia. Kota-kota itu, daerah-daerah itu sekarang ini ada dalam satu negara, yaitu Turki. Jadi ini jemaat mula-mula ini ada di Turki dulu, 7 jemaat itu. Tetapi awalnya jemaat-jemaat ini menjadi jemaat yang kuat dan besar, punya pengaruh. Bahkan di sebuah kota, Nisea namanya itu, tempat merumuskan mengenai pengakuan iman Nisea. Dan itu menjadi rumusan pengakuan iman yang kita biasa ucapkan pada hari Minggu. Sayangnya sekarang ini, sejak tahun 1000-an itu, dalam peperangan ketika Kekaisaran Bizantium mulai runtuh, sekarang ini kira-kira 98% rakyat Turki itu beragama Islam.
dan nggak sampai 1% yang beragama Kristen. Ini sedikit menyedihkan ya. Tapi memang banyak hal, banyak faktor, peperangan, dan itu memang di Timur Tengah itu diwarnai dengan perjalanan sejarah dengan peperangan, dan sampai saat ini perang tidak selesai. Saya nggak tahu apakah akan pernah selesai perang-perang itu, karena memang dari dulu daerah ini hidup dengan perang. Seakan-akan tidak bisa hidup tanpa perang. Nah, itu sedikit gambaran bahwa tempat-tempat yang menerima surat Petrus itu ada di Turki dahulu. Dan jemaat itu berada di dalam penindasan. Disebutkan di dalam pasal 1 ayat 1 dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Orang-orang Kristen mula-mula itu disebut sebagai pendatang. Mengapa disebut pendatang? Apa memang bukan orang penduduk asli di sana? Penduduk asli mereka. Tapi telah ditanam di dalam diri mereka bahwa kita telah mempunyai kewarganegaraan yang baru, warga kerajaan surga. Sehingga seakan-akan orang-orang Kristen itu disebut sebagai pendatang. Nah, biasa duka di tuna kita torai kuma toram pora kita tolongio ora kita dari surga. Jadi memang dari dulu itu disebut sebagai pendatang. Ya, mungkin juga secara fisik ada yang dari daerah-daerah lain, tetapi makna teologis yang mau dikatakan oleh Paulus di sini bahwa kamu adalah pendatang. Dan karena mereka disebut sebagai pendatang, mereka mempunyai warna kehidupan yang berbeda dengan masyarakat umum. Kalau mereka setia kepada berhala-berhala dahulu, mereka meninggalkan kehidupan itu dan tidak lagi melakukan penyembahan-penyembahan berhala, maka mereka dibenci oleh masyarakat dan seakan-akan mau diusir. Kita di Toraja apakah juga sebagai pendatang dalam konteks ini? Bahwa dahulu kita mau mengadakan penyembahan-penyembahan berhala, arwah-arwah, tapi di dalam kekristenan tidak lagi. Tapi kadang-kadang kita masih susah meninggalkan corak kehidupan yang lama. Di satu pihak kita menyelenggarakan adat dan budaya, tapi kadang-kadang nilai-nilai budaya itu masih tertanam di dalam diri kita dan masih kita imani. Sebagian orang Kristen Toraja melaksanakan upacara-upacara budaya, tapi nilai-nilai Aluk Todolo tetap kita pelihara. Contoh sederhana saja. Ya kemantunu terongki, jona rambu solok. Apa maknanya? Kutana itu kampung, karena pokina lalas saupuya. Apa memang begitu iman Kristen? Nilai budaya kita laksanakan, oke. Tapi nilai budaya itu bukan lagi nilai Aluk Todola, tetapi iman Kristen harus menjiwai penyelenggaraan budaya kita atau adat istiadat. Gereja Toraja mengatakan silakan laksanakan budaya. Gereja pandu budaya, adat istiadat silakan. Tapi nilai yang terkandung dalam adat itu bukan lagi kepada arwah orang mati, kepada berhala, tapi pengucapan syukur kepada Tuhan. Petrus mau mengajar orang-orang yang si penerima surat ini, saya bahasakan supaya
tidak menyebut 7 penerima surat ini dengan kata di Turki, katakanlah begitu. Petrus mau bersurat kepada jemaat-jemaat di Turki pada abad itu, pada saat itu, dan mengatakan, kalau kamu ditekan oleh masyarakat, kalau kamu dihina oleh masyarakat umum, bahkan kamu dianiaya, tetaplah kamu punya pengharapan. Seperti Kristus menderita, mati, dan bangkit kembali, demikian juga kalau kita menderita karena Kristus akan bangkit kembali. Karena itu kebangkitan Kristus menjadi pengharapan yang kuat. Bahwa kita tidak tinggal dalam dunia orang mati, tapi kita akan dibangkitkan dari sana. Itu kekuatan iman. Makanya dalam pengakuan iman rasuli itu, ya, kebangkitan luar biasa. Penderitaan, kematian, dan kebangkitan luar biasa ditonjolkan. Ya, ada seorang teolog dari Cina pernah sedikit ngobel. Nakuan nata abang tak sempurna banget pengakuan iman rasul ya. Ya, lahir dari anak darah Maria, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, mati, disalibkan, bangkit dan terusnya. Abang kumua manedadi langsung menderita, mati dan itu sudah. Tak abang apa napogau? Kenapa enggak pernah disinggung sedikit ya? Bahwa lahir, menghalau kuasa kegelapan, melakukan mujizat dan sebagainya, baru menderita. Ya. Mengapa? Karena memang fokus pada waktu itu ialah soal kebangkitan. Itu ya. Kita mati dan bangkit. Kita menderita, mati dan bangkit. Itu pusat iman kita. Dan kalau kita mengalami kematian dalam dunia orang mati sekarang ini, kita tidak menatap bahwa akan tinggal dalam kubur tetapi suatu saat akan bangkit kembali. Karena itu sukacita dalam penderitaan perlu tetap dihidupkan. Berita Paskah menjadi pusat iman Kristen yang sesungguhnya. Bukan Jumat Agung, bukan Natal, bukan yang lain, tapi Paskah, kebangkitan Yesus Kristus menjadi jantung iman Kristen. Ya, ada sedikit cerita, kalau nggak salah pernah saya sampaikan, memang beberapa versi di kota Lyon, sekarang Perancis. Tahun 177 Masehi. Ya. Pada waktu itu Kaisar mengatakan bahwa dialah Tuhan. Dan setiap orang harus menyembah Kaisar sebagai Tuhan. Tapi orang-orang Kristen mengatakan Yesus adalah Tuhan. Tidak ada Tuhan yang lain selain Yesus. 48 orang yang tetap bersikeras mengatakan Yesus adalah Tuhan. Pada tahun 177 memang harinya tidak pas. Beberapa sumber mempunyai cerita versi yang sedikit berbeda-beda tetapi intinya sama. Ada seorang bangsawan, orang Romawi, seorang penatua bernama Attalus. Ditangkap dan dikatakan, apakah Anda akan tetap menyembah Yesus sebagai Tuhan atau beralih kepada Sang Kaisar? Dan ia tetap pada pendirian hanya Yesus sebagai Tuhan. Lalu ia dimasukkan dalam stadion dan ia dibakar di atas besi merah padam, dipanggang hidup-hidup dan ia mati di atas. Ada cerita juga yang mengatakan bahwa orang-orang lain, beberapa nama disebutkan, ada yang ditarik oleh 2 ekor kuda, kakinya diikat satu, yang satu kuda yang lain, ia mati terbelah. Yang lain menonton, menyaksikan. Seorang gadis muda, seorang budak hamba, masih muda namanya Blandina,
ia diajak menyaksikan peristiwa-peristiwa itu. Dan dia paling terakhir dihakimi. Apakah akan tetap Anda mengaku Yesus sebagai Tuhan atau mengatakan Kaisar adalah Tuhan dan akan dijadikan sebagai anak Kaisar, anak angkat Kaisar? Tapi dia mengatakan Yesus adalah Tuhan. Kami tidak pernah bersalah. Orang Kristen tidak membunuh manusia karena kadang-kadang dianggap orang Kristen itu pemakan manusia. Kayaknya nama perjamuan nakwa, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu, ambillah dan makanlah. Inilah darahku yang ditumpahkan bagi kamu, ambillah dan minumlah. Dan orang lain mendengar nakwa dempal itu pia dibatai lalu tu na ditata tudukuna diir uturarana. Orang luar mendengar. Lalu dikatakan bahwa orang-orang Kristen pemakan manusia. Dan Belandina mengatakan, kami tidak pernah membunuh, kami tidak pernah memakan manusia. Tapi itulah kalimat-kalimat perjamuan itu yang disalah dengar orang, dirangi-rangi sang Apollo, ditafsir salah nih. Dan Belandina mengatakan begini, Yesus adalah Tuhanku. Ia disiksa, dimahkotai duri, dicambuk, disalib, ditombak, lalu mati, dikuburkan, dan sesudah itu hari ketiga dia hidup kembali. Saya minta Tuhan, siksalah saya seperti Tuhanku, cambuklah saya, bunuhlah saya, supaya saya mati. Dan seperti Yesus, Tuhanku hidup kembali, saya akan hidup kembali dan kamu tidak bisa menangkap saya. Wah, sakit hatilah para algojo. Dan kadang-kadang ia digantung, disalib, kemudian harimau diberikan, tapi harimau tidak mau menyentuhnya. Kemudian lembu diberikan kepadanya, lalu ia ditanduk dan sebagainya. Dan 4 jam ia menderita di dalam stadion itu, barulah dia mati. Mengerikan. Dan Belandina mempunyai nama, sampai sekarang di Turki katanya, masih ada katanya biasa patung dan nama dimuat di sana. Sebagai tokoh iman. Orang berpikir bahwa dengan peristiwa itu, maka kekristenan akan hilang. Tetapi apa yang terjadi? Seperti dalam bacaan tadi bahwa Tuhan telah memberikan kekuatan. Yesus yang bangkit telah memberikan kekuatan bagi orang yang mau menderita karena iman. Dan Belandina telah diberikan kekuatan. Sampai orang bertanya, apa yang membuat mereka bertahan? Kenapa mau mati? Berarti ada suatu kekuatan luar yang bisa membuat mereka bertahan. Dan karena itu banyak orang-orang yang menonton dalam sejarah itu bukan berhenti menjadi Kristen tapi mau menjadi pengikut Yesus. Bacaan kita tadi mengatakan bahwa kamu telah diberikan pengharapan, hidup dalam pengharapan. Dan pengharapan kita itu ialah pengharapan yang sempurna. Pengharapan yang telah diuji. Bahkan disinggung juga dalam bacaan kita tadi bahwa seperti emas diuji kemurniannya dengan api. Demikian juga iman kita diuji kemurniannya dengan berbagai penderitaan, berbagai ancaman dan sebagainya. Belandina tetap tersenyum dalam penderitaannya karena Yesus yang bangkit. Orang-orang di Turki pada zaman mula-mula itu tersenyum menghadapi berbagai penderitaan dan tantangan karena iman yang hidup, iman yang dinamis, iman yang sempurna. Dan apakah juga orang-orang Kristen sekarang ini akan tetap berpengharapan
tersenyum dalam pengharapan karena berbagai tantangan, berbagai kegagalan, berbagai penderitaan, berbagai ancaman karena iman. Tapi jangan tersenyum kalau penderitaan terjadi karena salah sendiri. Kita bisa tersenyum dalam penderitaan karena iman. Kalau kita disiksa, kita diancam, kita didemo karena iman, tersenyumlah di sana. Tapi kalau kita disiksa, diancam, dibunuh karena salah sendiri, wah, jangan mengatakan itu salib. Baru dikatakan bahwa itu adalah salib yang kita pikul. Karena kita mengalami tantangan, ancaman, penderitaan, bahkan didemo karena iman, karena kebenaran yang kita lakukan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena itu, kalau ada tantangan penderitaan, jangan berpusat ke situ. Ya, katakan mungkin ini adalah iman yang sedang diuji. Dan Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Yang berikut, kalau ada penderitaan dan tantangan, kita melihat dari sudut yang lain. Ya, bahwa ini adalah suatu proses. Banyak kegagalan, banyak pergumulan, itu adalah proses untuk membentuk kematangan iman kita. Dan yang terakhir, tetaplah bersukacita karena Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Ia memberikan kekuatan kepada kita, Ia melindungi kita, sehingga kita bertahan sampai pada akhirnya. Tetap mengatakan selamat hari Paskah, Tuhan bangkit memberikan kekuatan dan perlindungan kepada kita. Amin. Bersama-sama kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdiri dan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tuhanlah gembalaku, olehnya ku tentram. Di padang hijau
kita akan mendengarkan pujian dari PPGT Jemaat Rantepau. Disilahkan. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku Tuhan tak ditentukan oleh keadaanku dan masalahku. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu.
Bapak Ibu, sidang jemaat kekasih Tuhan, kita akan memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas kasih dan penyertaan Tuhan yang boleh kita alami hingga saat ini. Sebelumnya kita diingatkan oleh firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 3 ayat 3 sampai 5. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 5. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah melalui imanmu untuk keselamatan yang telah siap dinyatakan pada zaman akhir. Mengiringi persembahan kita melakukan sekarang beri syukur hai hati mulut tangan. Segala karya Tuhan.
sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, ini ada persembahan dari anggota jemaat berupa sayur, ada labu, ada sawi ya. Silakan, karena ini persembahan anggota jemaat, jadi kita harus tukar dengan uang. Silakan Bapak Ibu. Tidak ada? 30 satu kali. 30. 50 dua kali. 50 tiga kali. Oh ya. Ya, masih ada. Silakan. Pak, 100 satu kali. 100 satu kali. 150 tiga kali. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengambil bagian dalam persembahan Natura. Kiranya Tuhan memberkati. Dalam doa syafaat kita akan mendukung yang sedang dalam kelemahan tubuh, Bapak Frans Mangiwa, Ibu Marta Taruk Limbong, Bapak Pendeta JK Parantean, Ibu Dina Maladan Palinggi, Ibu Elma Perangan, Bapak Georgius Biu, Ibu Yohana Mangiwa, Ibu Emi Talesang, Ibu Hermin Gantina, Ibu Dorce Tumbiri, Ibu Magdalena Dalima, Ibu Francisca Dara, Bapak Samuel Rombe, Ibu Damaris Rera, Nenek Valen, Mama Kimi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami dalam sorga, Engkau mengingatkan kami melalui firman-Mu supaya kami tetap hidup dalam pengharapan. Pengharapan karena Kristus telah bangkit. Ia telah memberi kekuatan kepada kami menjalani hidup yang penuh dengan pergumulan, banyak tantangan, banyak kegagalan, banyak penderitaan, dan berbagai-bagai persoalan. Kristus yang bangkit meyakinkan kami bahwa Tuhan bersama dengan kami menjalani hidup ini. Kami telah belajar dari tokoh-tokoh iman bagaimana ia memandang kebangkitan Kristus sebagai kekuatan, dan mereka tetap bersukacita
menjalani pergumulan hidup ini karena Kristus yang menderita dan bangkit. Roh Kudus menolong kami untuk memahami dengan sempurna peristiwa kebangkitan Tuhan kami, peristiwa perjalanan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu atas kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan. Atas pemulihan dari kesehatan, atas penghiburan yang kami alami, atas keberhasilan-keberhasilan dalam hidup kami melalui usaha, pekerjaan, pendidikan. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam setiap kehidupan kami. Di hadapan-Mu ya Tuhan, kami membawa saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh, telah kami sebutkan namanya di hadapan-Mu. Engkau memberikan hikmat kepada semua orang yang merawatnya, dokter dan para medis serta keluarga. Semoga mereka tetap memandang kemuliaan Tuhan juga di dalam penderitaan atau kelemahan tubuh yang dialami. Kami mendoakan saudara-saudara kami, orang tua kami yang lanjut usia, yang tidak dapat bergabung dalam persekutuan ibadah karena lanjut usia. Engkau tetap menguatkan mereka, menghibur mereka, dan memberikan sukacita dalam masa-masa tua mereka. Kami mengucap syukur bersama dengan sejumlah saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan usianya setahun lagi. Semoga mereka semakin berhikmat menjalani kehidupan ini yang Tuhan karuniakan. Kami doakan pelayanan-pelayanan jemaat-Mu di jemaat Rantepau ini. Berikan hikmat kepada majelis gereja jemaat Rantepau bersama pengurus OIG agar tugas-tugas pelayanan yang Tuhan percayakan tetap terlaksana dengan baik. Para pendeta, Engkau berikan kesehatan, memberikan kekuatan dan hikmat, sehingga tanggung jawab pelayanan dapat diatur dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa ya Tuhan, untuk penyelesaian gedung Bunga Alalan dan buku sejarah Gereja Toraja Raja Jemaat Rantepau, terutama tim sejarah, berikanlah hikmat. Semoga mereka dapat bekerja dan merampungkan sejarah ini dengan sebaik-baiknya. Demikian juga menggerakkan warga agar dapat mendukung penyempurnaan penyelesaian gedung Bunga Alalan ini. Kami doakan ya Tuhan pemerintah kami. Engkau berikan hikmat dan kearifan agar dapat melaksanakan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab bagi perdamaian, kesejahteraan, dan pembangunan bangsa kami. Engkau melihat ya Tuhan situasi di Timur Tengah, perang yang tak pernah berkesudahan. Engkau tahu yang terbaik. Kami merindukan semoga perang dapat diakhiri. Kami merindukan suasana damai dapat tercipta. Banyak orang telah datang kepadamu berdoa. Engkau kiranya mendengarkan doa-doa yang dinaikkan kepadamu. Bapa di sorga, inilah permohonan-permohonan kami. Dengarkanlah ya Bapa, karena semua ini kami bawa kepadamu. Melalui Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Seluruh majelis gereja dan jemaat Rantepau, warga jemaat mengucapkan
Terima kasih kepada Bapak Pendeta Musa Salusu yang sudah menaburkan firman kebenaran di tengah-tengah ibadah kita di siang hari ini. Tuhan memberkati segenap keluarga dan pelayanan Bapak. Mari sidang jemaat kekasih Tuhan, saya jemput kita berdiri. Kita bersama-sama melakukan berbahagia tiap rumah tangga. Pergilah, jalanilah kehidupanmu dengan setia beriman kepada Tuhan, karena hanya Dialah sumber sukacitamu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita bersama-sama melakukan nyanyian syukur. Terpuji Engkau Allah Maha Besar. Demikianlah ibadah kita di siang hari ini. Kita kembali ke tempat kita masing-masing dalam seluruh aktivitas hidup kita. Tuhan memberkati kita. Selamat hari Minggu dan selamat siang. Sukacitaku,
kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Yesus, sukacitaku. Yesus, kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku Tuhan tak ditentukan oleh keadaanku dan masalahku. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku